Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap hari ini Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa. Kehidupan Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, dan juga kebahagiaan Anda semua. Saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda semua dari kota Assisi, Italia. Oh, Romo Yosef belum pulang toh? Iya, saya belum pulang. Saya ini pagi-pagi banget saya bangun. Saya naik ke lantai paling atas di tempat penginapan. Saya mau menunjukkan kepada Anda dari atas sini indahnya kota Assisi di pagi hari. Yuk kita lihat ya pemandangan di belakang saya. Waduh Romo, indah sekali Romo. Kayak di gambar-gambar, kayak lukisan Romo, kayak di film-film Romo. Kalau tinggal di sini apa itu punya ada kesusahan ya Romo? Ya namanya juga orang hidup saudara-saudara, pasti ada kesusahan, pasti ada kesulitan dong. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Tentunya bersama Tuhan. Saudara-saudaraku, di hari Minggu ini bacaannya memang luar biasa. Bacaannya sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Manusia kan berkembang ya saudara-saudara. Anda suka nggak dikasih cap sama orang? Anda suka nggak dikasih stempel sama orang? Wah, dia mah pelit, dia mah sombong, dia mah nggak bisa apa-apa, dia mah payah, dia mah memble. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup manusia tuh berkembang. Nggak mungkin kita tuh di atas terus, nggak mungkin kita juga di bawah terus. Hidup manusia punya dinamikanya. Nah, bagaimana ini dinamika perubahan hidup manusia harusnya mengarah ke arah yang baik. Jangan makin kita bertambah umur makin rusak. Tapi semakin tambah usia kita, semakin kita makin dekat sama Tuhan, makin bisa menghargai kehidupan, makin bisa bersyukur terhadap semua kebaikan Tuhan, makin bisa menjaga kesehatan. Itulah hidup. Seperti yang Anda akan lihat dalam bacaan pertama. Dibacakan kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 33. Kisahnya sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Anda pasti ingat, Anda pasti hafal. Yaitu bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Allah ketika Allah menyampaikan rencananya untuk menghukum kota Sodom. Ingat kan kisahnya? Bagaimana Abraham ini, waduh dia sedih. Karena apa? Di kota Sodom dia ingat ada keluarganya Lot. Terjadilah sebuah dialog, terjadilah sebuah diskusi, terjadilah sebuah tawar-menawar, terjadilah sebuah percakapan yang sangat mendalam antara dua pribadi, manusia dengan Allah. Mudah-mudahan dari membaca kisah Abraham ini kita bisa betul-betul tahu kalau kita lagi berdoa ini kita maksa Allah atau enggak ya? Atau ketika kita lagi memohon, apakah permohonanku ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Misalnya kalau Anda baca ya, bagaimana Abraham tawar-menawar, dikatakan, lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, Tuhan, Engkau akan membinasakan orang benar bersama orang fasik. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota? Lalu seperti yang pernah Anda dengar dalam video-video saya sebelumnya, Tuhan berjanji kalau menemukan 50 orang benar di kota Sodom, Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom. Permohonan Abraham dikabulkan oleh Allah. Kemudian Abraham mencoba berpikir lagi, waduh 50 kayaknya rasanya masih kebanyakan. Diturunin sama Abraham bukan jadi 45. Tuhan masih kabulin. Diturunin lagi 40. Tuhan masih kabulin. Diturunin lagi sama Abraham 30, 20. Akhirnya 10. Saudara-saudara, dari fenomena ini, dari kisah ini, kita langsung belajar. Tuhan, terima kasih.
Engkau yang Maha Kuasa, Engkau mau mendengar permohonan manusia. Engkau berdialog dengan manusia. Engkau juga bertukar pikiran dengan manusia. Bukan karena Tuhannya nggak Maha Kuasa, bukan karena Tuhannya bisa ditawar-tawar, tetapi karena kasih-Nya. Buat Allah, manusia itu sangat berharga, termasuk diri saya dan juga diri Anda dan juga diri mereka-mereka yang ada di sekitar Anda. Mereka, kita semua berharga di mata Allah. Makanya Allah mau mendengarkan sarannya Abraham, bujukannya Abraham. Allah yang ternyata bisa dibujuk. Karena apa? Karena kasih dan cintanya, karena berharganya kita di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, itu kalau di Kejadian bab 18. Tapi nanti saudara-saudara, dalam kisah-kisah perjalanan Abraham selanjutnya, masih dalam kitab Kejadian, ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Bayangin coba, kota Sodom aja, keluarga Lot aja dibela mati-matian sama Abraham sampai sedemikian rupa. Tetapi ketika Abraham sudah bertambah usianya, bertambah rasa percayanya sama Tuhan, makin matang imannya, makin teguh dia berpegang pada janji Allah. Ketika Ishak, anak yang sudah dinanti-nantikan sekian lama, diminta kembali oleh Tuhan sebagai kurban bakaran, Abraham cuma ngomong, "Ya Tuhan." Dia lakukan itu secara luar biasa. Dari sini saya mau menunjukkan Abraham, bapa bangsa, adalah tokoh yang berproses dalam hidupnya, bertransformasi dalam segala lika-liku kehidupannya. Dalam doa, permohonan, imannya, dia berpegang pada janji Allah. Kalau diri Anda bagaimana? Apakah dulu sombong sampai sekarang umur 60-70 masih sombong? Ya Romo, terima kasih Romo udah diingatin. Sekarang sih udah enggak lagi. Wah, dulu merasa paling bener. Dulu mah egois banget. Dulu mah wah ruh Romo gak bisa dicolek sedikit. Sekarang bertambahnya usia, saya gak gitu lagi. Dulu Romo, saya kalau lihat kekurangan orang, kekurangan mantu saya Romo, wah langsung saya tuh ngomong. Sekarang lebih banyak bisa ngeremnya Romo. Artinya hidup Anda sudah berproses ke arah yang baik. Dulu kalau doa masih malas-malesan, kalau misa masih ogah-ogahan, kalau baca kitab suci masih kayaknya nggak ada waktu. Sekarang bukannya saya nggak ada kerjaan sih Romo, tapi saya mengalami semua hal-hal rohani itu betul-betul mendatangkan manfaat buat kehidupan saya. Nyari duit kayak apapun, kalau nggak diimbangi dengan hal-hal yang rohani Romo, semuanya akan sia-sia. Saya harus mendekatkan diri pada Tuhan untuk mencari sebuah keseimbangan. Termasuk juga ketika kita mengalami kegagalan. Sekarang Romo kalau anak gagal, anak nggak juara 1, achievement nggak sampai target Romo, oke lah Romo, saya lebih bisa bersyukur daripada dulu. Artinya hidup Anda sudah berkembang ke arah yang baik. Abraham juga berkembang, Musa juga berkembang, tokoh-tokoh dalam kitab suci juga berkembang secara luar biasa. Artinya asal kita mau dibentuk sama Tuhan, kita membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk melihat ada kuasa yang jauh lebih besar daripada segala kuasa di kolong langit ini. Termasuk dalam segala pikiran, perasaan, dan apa yang kita inginkan. Tuhan itu maha besar. Nah, kalau Anda lihat juga bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, itu dari bab 2 ayat 12 sampai 14. Kita juga bisa melihat Paulus ternyata tokoh yang berkembang terhadap keinginannya, terhadap pemikirannya, terhadap gagasannya, kematangan agamanya, pemahaman dia terhadap keselamatan, paham dia terhadap Mesias, paham dia terhadap jalan kebenaran, pada keselamatan, rencana Allah. Ternyata mengalami perkembangan secara luar biasa, bukan? Bagaimana Paulus berkata, "Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan. Bersama Dia kamu juga dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu," nah ini dia,
Dulu kamu mati karena pelanggaranmu, karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lihat saudara-saudara, dulu begini, sekarang begini. Hidup iman Kristiani sebagai murid-murid Kristus harus mengalami transformasi karena kasih Tuhan, karena pengampunan Tuhan bekerja dalam diri kita. Saudara-saudara, janji sama saya, janji pada diri Anda sendiri, hidupku harus berkembang, harus ke arah yang lebih baik. Jangan begitu-begitu aja. Udah tahu, udah banyak dikomplain sama orang, kamu kok begini? Ya udah, ini kan aku, suka ya terserah, nggak suka ya terserah, silakan pergi. Saudara-saudara, kalau cuma satu orang yang ngomong begitu, mungkin dia salah. Tapi kalau semua orang ngomong kita begitu, kok kamu kok jutek banget? Ya mungkin jadi, bisa jadi masukan mereka ada benarnya. Dan kita bisa belajar dari relasi-relasi kita dengan sesama. Nah, dari situ saudara-saudara baru kita bisa mengerti bacaan Injil dari Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di dalam doa Bapa kami, doa yang sangat luar biasa, doa yang punya kekuatan. Kalau Anda dalam kesulitan hidup, kalau Anda dalam mara bahaya, kalau Anda merasa diganggu oleh kuasa-kuasa jahat, kalau Anda merasa musuh-musuh Anda, lawan-lawan Anda, kompetitor-kompetitor Anda pakai jalan-jalan cara-cara yang tidak jujur, berdoalah doa Bapa kami. Buat para istri-istri juga ketika suaminya kok kayaknya kena roh jahat ini, ketika tidur bisikin di telinganya doa Bapa kami. Ketika anak-anak Anda juga mungkin lagi dalam masa-masa yang sulit dan berat, kirim doa Bapa kami untuk mereka. Bebaskan kami dari yang jahat. Nah, salah satu kekuatan doa Bapa kami juga adalah kita disadari sebelum kita meminta sama Tuhan, sebelum kita menjalin relasi kita dengan Tuhan, perbaiki dulu relasi kita dengan sesama. Maka Tuhan Yesus dalam doanya, ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebelum kita mempersembahkan ibadah kita dengan Allah, berdamailah dulu dengan sesamamu. Jangan sampai relasi kita yang rusak dengan sesama merusak relasi kita dengan Allah. Banyak nih di pelayanan-pelayanan ketika ada intrik, ketika ada konflik, ketika ada persinggungan, orang jadi nggak mau ke gereja karena manusia-manusianya di gereja Romo sama aja. Nah itu dia, hati-hati. Yesus sangat sadar akan hal itu. Perbaiki relasi kita dengan sesama. Jangan sampai konflik, dinamika relasi kita dengan sesama menghambat relasi kita dengan Allah. Karena dari kesadaran ini kita bisa belajar relasi kita dengan sesama turut membantu kita dalam mematangkan relasi, mendewasakan relasi kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa berelasi dengan Allah yang tidak kelihatan, kalau terhadap manusia yang tidak kelihatan aja kita nggak bisa berelasi. Nah itu dia. Nah maka dari itu saudara-saudara, setelah kita bisa mengampuni, kita bisa berdamai, kita bisa memohon kepada Allah, menyantelkan harapan kita pada Allah, baru kita bisa mengerti apa yang dikatakan di ayat 9. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah, ketuklah. Minta sama Tuhan apa yang menjadi permohonan kita. Tetapi jangan kayak anak kecil yang nggak bisa lihat mainan dikit langsung nengek-nengek sama mamanya.
Jangan sama Tuhan, jangan kayak gitu. Jangan jadi kayak orang yang lapar mata, nggak punya duit, tapi dikit-dikit mau ini mau itu. Nanti jadi konsumtif. Kalau relasi kita konsumtif dengan Allah, nanti relasi kita sama Allah cuma sekedar kebutuhan-kebutuhan kita saja, bukan tentang kemuliaan Tuhan. Kalau itu dulu terjadi nggak apa-apa, tapi sekarang permohonan kita, doa kita juga harus bertransformasi, saudara-saudara. Sia Romo, ternyata kalau bacaan-bacaan digabung-gabungin kayak gini bacanya, ditafsirkannya jadi luar biasa. Dulu saya kira tinggal minta, cari, ketuk, dapat. Minta, cari, ketuk, dapat. Minta, cari, ketuk, dapat. Ternyata kan dalam hidup iman kita nggak selamanya begitu, bukan? Ada kalanya kita minta kok belum dikasih. Kita cari kok nggak ketemu. Kita ketuk pintu hati Tuhan kok nggak dibuka-bukain. Ada kalanya seperti itu, bukan? Karena apa, saudara-saudara? Dinamika kehidupan manusia. Berbagai macam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia mengajak manusia untuk tahu ketika dia minta apa yang dia minta, ketika dia cari apa yang dia cari, ketika dia ketuk pintu hati Tuhan apa motivasinya. Saudara-saudara, di akhir perjalanan ziarah saya ini, saya betul-betul mengalami ternyata Tuhan hidup itu bukan tentang diri saya. Bukan juga tentang penyakit, bukan juga tentang kemiskinan ataupun rejeki, bukan juga tentang berkat-berkat manusia. Relasi manusia dengan Allah adalah demi kemuliaan Allah yang maha tinggi. Itu apa yang menjadi statement saya di akhir perziarahan saya, di akhir pencarian saya, di akhir permohonan saya. Setiap gereja saya mengetuk pintu hati Tuhan. Ternyata saya belajar, saudara-saudara, dalam hidup bagaimana kita harus menyatukan kehendak kita sama Tuhan. Memang kalau saya ngomong tentang penyatuan kehendak, penyatuan keinginan, menanggalkan segala nafsu dan keinginan, saya ngomong kepada anak remaja, saya bakal ditinggal pergi. Tapi dalam perkembangan, bertambahnya usia, ketika kita udah usia 40, 50, 60, masih belum selesai dengan diri kita sendiri, masih nyari-nyari gitu. Akhirnya kita cuma mencari kebahagiaan diri kita sendiri, balik lagi ke ego manusia lagi, sehingga menanggalkan relasi kita dengan Tuhan. Kita melupakan tujuan akhir kehidupan kita. Kemarin saya disentil, saudara-saudara, sama Tuhan. Jadi begini, waktu tahun 2009 saya kan pernah ke Assisi. Waktu kuliah di Roma, kami sekomunitas 200 imam itu dibawa ke Assisi. Lalu kami melewati, kan kalau di Assisi itu liuk-liuk 1,5 kilo itu isinya toko-toko restoran gitu ya. Waktu itu saya lihat toko sabun. Sabunnya cakep-cakep banget. Keren-keren, dihias gitu, wangi-wangi. Waktu itu pengen beli, tapi kan zaman dulu duitnya terbatas. Sebagai student, sebagai mahasiswa, dulu tuh mau beli enggak. Mikirnya kelamaan. Akhirnya kagak jadi beli. Terus sepulang dari Assisi saya nyesel, aduh kenapa nggak beli? Itu cuma ada di Assisi, nggak ada di tempat lain. Kenapa nggak beli? Lalu saya mah percaya aja suatu saat saya pasti balik lagi lah. Lalu karena tahu perjalanan mau ke Assisi, langsung yang keinget adalah sabun. Saya bilang kepada peserta-peserta, nanti beli sabun. Sabunnya bagus-bagus, sabun cakep-cakep. Dihias-hias, ada boneka-bonekanya, wangi-wangi. Padahal mah di Indonesia ada. Apa yang terjadi? Dompet saya ketinggalan, saudara-saudara. Jadi ketika ke Assisi pakai bis, baru turun dari bis, saya waduh, ya gak bawa duit. Nah itu, saya disentil sama Tuhan. Yosef, kamu jangan balas dendam masa lalu. Jangan ada dendam. Meskipun cuma sama sabun sih. Meskipun itu sama dirimu sendiri. Dulu kamu yang pelitnya minta ampun, jangan kamu ulangi. Seolah-olah sekarang bisa punya duit gitu, kamu mau beli banyak gitu. Jangan.
saya disentil sama Tuhan. Oh iya ya, jangan ada dendam dalam hal yang remeh-temeh sekalipun. Nah, kemudian nih, saya cari-cari keliling-keliling, gak ada sih toko sabun yang dulu saya lewatin, gak ada. Saya cari keliling sana sini gak ada. Ketemu juga kemarin, tapi tokonya lebih kecil. Akhirnya saya rogoh-rogoh dompet, kantong gitu ya, masih ada. Cukuplah buat beli-beli oleh-oleh secukupnya. Bukan untuk dendam beli sebanyak-banyaknya karena dulu nggak bisa beli sama sekali. Itulah hidup manusia. Kebahagiaan manusia jangan diukur pada hal-hal apa yang bisa saya beli, apa yang bisa saya peroleh, apa yang bisa saya dapat. Tetapi lagi-lagi pada Tuhan, kehendakmu yang terjadi, bukan pada kehendakku. Carilah, maka kamu akan menemukan. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus berkata, ketika kita sudah sampai pada sebuah kematangan rohani, kamu akan mendapat. Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang meminta akan memperoleh. Orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Kalau kita tahu apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketuk. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan kembali ke Roma, lalu ke Trefontane. Itu Basilika Santo Petrus, gereja di mana Paulus mengalami kemartiran, kepalanya dipenggal gitu, keluarlah air mancur. Lalu ada gereja penampakan Bunda Maria kepada orang Itali, itu terkenal. Kemudian juga ke Scala Santa karena kemarin tutup. Lalu ke airport jam 6 sore, sampai di airport terbang ke Dubai jam 10 malam, sampai di Indonesia jam 10 malam. Salam, Tuhan berkati. Semoga hidup Anda juga diberkati. Bye-bye.